Yang lain tidak boleh dilupakan bahwa hukum haruslah tersedia untuk menjadi sebuah wadah komunikasi yang lancar dan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat. Yang kedua, dalam bukunya Fuller juga beliau menjelaskan tentang adanya morality of duty dan morality of aspiration. Jadi yang kami pahami, the morality of duty atau moral kewajiban itu adalah sebuah moral yang harus dipenuhi dalam suatu masyarakat, dan jadi prinsipnya ini menuju pada sebuah masyarakat, dan moral tersebut bisa merupakan aturan yang tegas, keras, dan memaksa. Tetapi lain halnya kepada the morality of aspirations, yang dia mana moralitas ini menuntut individu ya, mencapai sebuah kesempurnaan dengan cara apapun. Moral ini sifatnya bebas sehingga membiarkan individu memilih menggunakan cara yang bagaimana, yang penting dapat memperoleh kesempurnaan. Jadi mungkin yang saya pahami di sini perbedaan pokoknya dari the morality of duty dan the morality of aspirations adalah pada sisi pertanggungjawabannya, Pak. Jadi misalnya morality of duty itu bisa dijangkau dengan norma hukum dan dimintai pertanggungjawaban, tetapi lain halnya dan the morality of duty juga terinternalisasi dalam norma hukum positif. Lain halnya dengan the morality of aspirations. Di sini mungkin sedikit berbeda, ya. Salah satu perbedaan pokoknya itu misalnya saya ambil contoh real, misalnya dalam peran hakim Mahkamah Konstitusi misalnya. Di satu sisi hakim itu dipilih, ya, hakim konstitusi itu dipilih oleh presiden, ya, bersama ada campur tangan politik di DPR, kemudian diangkat oleh presiden, ditunjuk dengan sebuah surat keputusan presiden. Tetapi di sini dia memiliki sebuah the morality of aspirations, di mana posisi hakim juga harus menjaga independensi, dia juga harus netral. Seperti itu, Pak. Kemudian Lon Fuller juga menjelaskan tentang pembedaan moral hukum internal dan moral hukum eksternal, di mana moral hukum internal ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hukum itu bisa dinilai layak sehingga dinamakan sebagai sebuah hukum. Jadi ada setidaknya kalau nggak salah itu ada 8 prinsip, Pak. Ada 8 prinsip moral hukum internal itu dalam bukunya Fuller itu, yang di mana 8 prinsip itu harus ada dalam 8 prinsip moralitas internal itu harus ada dalam pembentukan hukum. Misalnya hukum itu harus bersifat umum. Ya, kemudian hukum itu juga harus diumumkan, yang kedua. Kemudian hukum itu tidak bersifat non-retroaktif, tidak boleh berlaku surut. Kemudian juga selanjutnya peraturan hukum itu harus jelas, kemudian tidak boleh dapat diartikan ganda, peraturan tidak boleh saling bertentangan, kemudian peraturan tidak boleh menuntut hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia atau sebuah komunitas di masyarakat. Kemudian peraturan juga harus konsisten. Seperti itu. Jadi
misalnya saya ambil contoh dalam misalnya misalnya dalam konteks Indonesia, ada beberapa mungkin peraturan yang masih belum merefleksikan 8 prinsip itu, misalnya dalam peraturan-peraturan dalam hukum perbankan. Jadi peraturan-peraturan hukum perbankan itu belum dapat memenuhi persyaratan yang dinilai oleh Fuller, karena peraturan-peraturan di hukum perbankan itu sifatnya masih berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat, ya, sehingga menimbulkan kesan yang tidak efisien dan peraturan hanya bersifat sementara atau ad hoc. Kemudian juga di beberapa regulasi di peraturan perbankan maupun OJK, ya, itu sifatnya masih dalam bentuk surat-surat edaran, surat keputusan yang tidak dapat ditujukan secara umum, tetapi hanya ditujukan kepada lembaga-lembaga perbankan. Jadi yurisdiksi ketentuan perbankannya terbatas kepada lembaga perbankan saja. Jadi mungkin nanti teman-teman yang lain bisa melengkapi. Sementara itu Pak dari saya, Pak Dr. Ali. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Ali. Terima kasih banyak menguraikan beberapa hal, ya itu di bagian awal-awal terkait dengan morality of law. Silakan ada yang menambahkan, melengkapi. Mohon izin Pak Ali. Yuk silakan Bu. Saya izin share screen ya Pak. Monggo. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya pahami dari bukunya Fuller, The Morality of Law. Mungkin nanti kalau ada kekurangan atau ada kesalahan-kesalahan mohon dibetulkan Pak Ali. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuko, itu ada 2 moralitas di bagian awal yang menerangkan tentang moralitas kewajiban dan moralitas aspirasi. Dalam hari ini moralitas kewajiban itu berkaitan dengan aturan-aturan dasar yang tanpanya sebuah masyarakat yang tertib itu mustahil adanya. Atau tanpanya sebuah masyarakat yang tertib dan terarah pada tujuan yang spesifik tertentu akan gagal mencapainya. Yang kedua, moralitas aspirasi atau moralitas kehidupan yang baik. Dalam hal ini terkait dengan kualitas potensi dan perjuangan manusia, di mana manusia berusaha berfungsi sebaik kemampuan mereka. Di bab kedua, kita akan melihat tentang adanya moralitas yang memungkinkan adanya hukum. Bahwa dalam hal ini Fuller itu menyajikan narasi tentang seorang raja yang tidak cakap membuat hukum dari berbagai segi, masing-masing dengan efek yang menghancurkan. Pelajaran dari ceritanya adalah bahwa seorang pembuat undang-undang itu harus tunduk pada keunggulan, pada prosedur tertentu. Jadi setiap kesempatan manakala ia tidak demikian, maka efektivitas hukum itu akan rusak. Moralitas peraturan ini merupakan suatu moralitas internal. Jadi di sini kita mengenal apa yang namanya moralitas internal dan eksternal. Jadi moralitas internal ini merupakan kebalikan dari moralitas eksternal, yaitu terwujud dalam hukum-hukum substansif. Ia adalah moralitas aspirasi, bukan moralitas kewajiban. Jadi kalau moralitas eksternal sendiri itu adalah masalah yang terkait dengan isu-isu keadilan, hak asasi manusia, solidaritas, dan empati pada kaum tertindas. Jadi moralitas internal di sini berbicara tentang prinsip-prinsip hukum yang baik ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuko, ada 8 prinsip, yaitu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan yang tidak bersifat ad hoc ya. Kemudian peraturan itu harus diumumkan, tidak boleh berlaku surut, disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti, tidak mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, dan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dilakukan, tidak boleh sering diubah, dan harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.
Kemudian tentang konsep hukum sendiri menurut Fuller, jadi di sini Fuller ini menganggap hukum itu sebagai bertujuan, bertimbal balik, dan berkelanjutan. Jadi proposisi ini masuk ke inti dari teori Fuller dan menandai titik perbedaan tajam dari positivisme hukum. Jadi dia mulai dengan pemahaman bahwa hukum itu tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan tujuannya. Jadi misalnya kita menjelaskan kepada seorang anak bagian dari suatu komputer ya tanpa menjelaskan fungsinya apa tujuannya, maka akan sangat terbatas yang diketahui tentang komputer itu. Demikian juga kalau kita mendeskripsikan hukum, katakanlah kita harus menjelaskan bagaimana sebenarnya tujuannya. Karena tanpa menjelaskan tujuan, maka kita tidak bisa memberikan penjelasan yang lengkap. Jadi di sini aspek yang pertama bahwa hukum itu bertujuan. Jadi tujuan abstrak dari suatu hukum adalah memungkinkan individu itu untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan mencapai pemahaman satu sama lain. Hukum melakukan ini dengan cara menundukkan manusia pada suatu tata kelola aturan. Kemudian aspek yang kedua timbal balik. Jadi hukum tidak dapat dipahami sebagai apapun yang diinginkan oleh penguasa jika tujuannya adalah untuk memfasilitasi koordinasi manusia. Jadi Fuller mengklaim positivisme hukum salah memahami hukum bukan sebagai produk dari interaksi orientasi purposif antara warga negara dan pemerintah, tetapi sebagai proyeksi otoritas satu arah yang berasal dari pemerintah dan memaksakan dirinya pada warga negara. Dan aspek yang ketiga yaitu hukum pada dasarnya adalah suatu usaha yang berkelanjutan. Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang aspiratif dalam arti mencita-citakan hukum yang tidak pernah bisa tercapai sepenuhnya. Jadi kalau oleh Fuller dianalogikan sebagai suatu mobil. Analogi, jadi mobil itu tujuannya untuk mengangkut orang. Jadi ketika mobil itu tidak berfungsi, rusak misalnya, maka ia tidak bisa disebut mobil. Jadi demikian pula dengan hukum. Ketika hukum itu tidak bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya, maka ia tidak bisa disebut hukum. Jadi pada titik tertentu tidak lagi masuk akal untuk menyebut undang-undang sebagai undang-undang karena telah gagal untuk tujuan hukum, yaitu untuk memfasilitasi suatu kehidupan sosial. Jadi pertanyaan pada poin ini bukanlah apakah hukum itu baik atau buruk, tetapi apakah ada hukum sama sekali. Jika hukum misalnya tidak dipublikasikan, maka dalam hal ini hukum tidak bisa melakukan tugasnya, yaitu membimbing perilaku manusia. Bahkan hukum yang bermaksud baik bisa gagal karena alasan-alasan ini. Seperti halnya mobil bermotor tadi ya, yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Jadi sistem hukum itu juga membutuhkan suatu perhatian yang terus-menerus terhadap apa yang memungkinkan hukum itu bisa berlaku mencapai tujuannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Sofi. Semakin melengkapi. Ada yang lain silakan. Mohon izin Pak Ali untuk berpendapat. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ini pemahaman, mohon maaf saya hanya di satu kertas saja begitu, Pak An. Tetapi apa yang konsep yang saya dapatkan dari pemikiran Fuller ini sebenarnya awal mulanya itu justru Fuller sendiri juga mengakui bahwa ada bagian dari hukum alam yang dapat menjadi legal morality selama itu dikualifikasikan atau dimasukkan ke dalam hukum. Nah, berawal dari hukum alam itu kemudian di dalamnya ada moral. Nah, kemudian dijelaskan oleh Pak Kukuh dan Bu Sofi bahwa moral itu ada dua, morality of duty dan morality of aspiration. Nah,
terkait dengan kedudukannya atau dalam hukum, Fuller menjelaskan bahwa moral itu merupakan bagian dari sistem hukum. Jadi Fuller tidak menggunakan istilah hukum dalam makna hukum aturan, tetapi menggunakan konsep atau pemikiran sistem hukum, jadi mengarah kepada suatu perbuatan yang komprehensif dan bertanggung jawab. Nah, Fuller berpendapat bahwa sistem hukum yang baik itu memenuhi 8 syarat. Ini saya ambil dari ada 8 failure menurut Fuller, yaitu bahwa hukum itu harus diumumkan, dibuat oleh suatu lembaga tertentu, tidak berlaku surut, mudah dipahami, tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, dilaksanakan oleh lembaga yang berkuasa, tidak berubah-ubah, dan terakhir adalah terdapat konsistensi pelaksanaan. Nah, kemudian menurut Fuller, dalam sistem hukum ini berkaitan dengan moral tadi ada 2, ada inner morality dan ada outer morality. Nah, yang dibahas oleh Fuller ini adalah rule of law as inner morality saja, tidak membahas terkait dengan external morality, tidak berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Sofi, tidak berkaitan dengan bagaimana misalkan hakim memutuskan, tidak, tetapi mengenai inti dari hukum itu sendiri. Nah, ternyata apa yang saya baca dari bab kedua dan bab ketiga, saya menemukan bahwa Fuller itu menyebutkan tujuan hukum berdasarkan inner morality. Ya. Jadi ternyata ada 2 syarat yang ditemukan. Yang pertama menurut Fuller adalah ada syarat sistem hukum yang baik dan ada tujuan hukum berdasarkan inner morality. Ini yang saya temukan di bab ketiga. Menurut Fuller, tujuan hukum berdasarkan inner morality itu, hukum itu harus netral. Ya. Artinya netral ini ya tidak memihak kepada siapapun sesuai dengan aturan. Kemudian adanya suatu keabsahan, demikian keadilan sesuai dengan keadilan ini artinya adalah pelaksanaannya sesuai dengan aturan, menghilangkan niat jahat dari pelaku atau manusia, dan yang terakhir adalah mewujudkan individu yang bertanggung jawab. Jadi kurang lebih demikian Pak Ali yang konsep yang saya dapatkan terkait dengan pemikiran Fuller dalam kaitannya dengan moral, hukum, sistem hukum, rule of law as inner dan rule of law as inner morality. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang lain bisa melengkapi apa yang saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ada satu pertanyaan dasar. Apa yang disampaikan oleh Lon Fuller itu berbasis pada pertanyaan, kalau kita biasanya membahas tentang filsafat hukum, setidaknya lalu ada 2 pertanyaan. Apakah yang hendak dijawab oleh Fuller itu adalah kriteria untuk menentukan adanya hukum dan sistem hukum, atau apa kriteria untuk menentukan sistem hukum yang baik dan buruk, kan begitu. Sebetulnya yang mana yang hendak dijawab oleh Lon Fuller? Jadi satu pertanyaan yang bersifat, ya bisa disebut sebagai bersifat ontologi, kan begitu. Jadi kapan sih hukum itu ada, atau kapan sih sebetulnya sistem hukum itu ada, atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar ada yang disebut sebagai hukum dan sistem hukum, atau sebetulnya bersifat aksiologis. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar satu aturan hukum, satu sistem hukum itu disebut sebagai sistem hukum yang baik dan buruk atau buruk misalnya. Ya, Pak Ali, saya mencoba ingin menjawab pertanyaan Pak Ali ini. Yang pertama, kapan hukum itu bisa dikatakan menjadi hukum yang baik menurut Fuller? Yang pertama, hukum itu bukan hanya sekedar aturan yang dibuat oleh penguasa. Dalam hal ini
beliau mengkritik ajaran legal positivism atau hukum positif, bahwa hukum juga harus mempunyai tujuan. Nah, ini yang penting. Tujuan itu harus ada timbal balik antara yang dituju, misalnya masyarakat, dan harus berkelanjutan. Jadi titik tekannya titik tekannya Fuller itu adalah bahwa hukum itu kalau bahasa sekarangnya itu punya daya efektivitas dan daya validity atau punya keberlakuan yang akurat di tengah masyarakat. Buat apa ada hukum jika misalnya tidak memberikan keadilan di masyarakat? Sehingga 8 cara yang harus yang diuraikan oleh Fuller dalam moralitas internalnya setidaknya mencakup itu. Bagaimana bisa mewujudkan sebuah sistem hukum yang baik? Ya, ketiga-tiganya itu harus seiring berjalan sesuai dengan relnya. Karena seperti yang dikatakan oleh Fuller itu, sebentar saya lihat catatan saya, suatu sistem hukum itu minimal harus memiliki kandungan yang ada atau prinsip moral, atau kalau kita mengacu pada Fuller ini bahwa hukum kodrat, ajaran tentang moralitas itu memang harus ada agar tujuannya itu minimal efektif, sehingga yang diberlakukan itu bukan hanya aturan ansih yang ada. Sehingga menurut Fuller hal-hal yang semacam ini itu disebut dengan moralitas eksternal, seperti yang sudah diuraikan oleh Mas Wawan, Pak Uku, sama Bu Sofian tadi. Itu mungkin dasar dari argumentasi saya. Terima kasih Pak Ali. Di buku ini Fuller membicarakan keadilan nggak? Apalagi sebagai tujuan hukum. Atau ya dengan kata lain, lalu pertanyaannya bisa dibalik, apa sebetulnya tujuan hukum menurut Fuller? Dalam bukunya ini Fuller itu lebih memperlihatkan sisi moralitas yang dituntut daripada legal certainty atau kepastian hukum. Mungkin dari sisi moralitas itu tujuannya ada aspek keadilan yang harus muncul dari tujuan hukum itu. Karena beliau juga terpengaruh oleh pemikirannya Gustav Rabrecht. Nah, ada beberapa kritik yang disampaikan Fuller terhadap Gustav Rabrecht itu, tapi Gustav Rabrecht itu menulisnya dalam 2 periode. Yang pertama sebelum Perang Dunia Kedua, yang kedua pemikiran Gustav Rabrecht setelah Perang Dunia. Yang dikritik itu adalah Hitler dengan pasukan Nazinya, kalau nggak keliru begitu pemahaman saya Pak Ali. Mungkin di situ sisi moralitas itu yang mungkin mengandung keadilan, karena lebih mengesampingkan kepastian hukum. Ya, silakan, ada lagi? Baik. Ada beberapa poin penting sebetulnya dari tulisan Fuller. Satu adalah terkait dengan apa sebetulnya hakikat dari moral atau moralitas. Kalau kita biasanya kan pasti begitu menangkap kata moralitas itu kan selalu terkait dengan keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan persoalan apa yang disebut sebagai validitas dan efikasi atau keberlakuan hukum. Nah, 2 asumsi dasar yang digunakan oleh Fuller
untuk menentukan bagaimana hubungan antara moralitas dengan hukum, itu adalah asumsi pertama adalah terkait dengan tadi yang disebutkan moralitas of duty, dan yang kedua adalah moralitas of aspiration. Moralitas of aspiration, namanya saja kan aspirasi, itu bersifat subjektif. Disitulah sebetulnya yang Anda katakan tadi sebagai nilai baik dan benar atau adil dan tidak adil. Tetapi itu bersifat aspiratif, tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah ada hukum atau tidak ada hukum. Dan yang menjadi pertanyaan yang hendak dijawab oleh Fuller, kan begitu, adalah pertanyaan tentang kapan hukum atau sistem hukum itu ada. Bukan terkait dengan bagaimana hukum yang baik dan benar itu. Karena lalu tadi Bu Sofi menyatakan pada saat 8 syarat itu tidak terpenuhi, itu tidak hanya bahwa hukum atau tidak hanya sistem hukum yang berlaku itu adalah sistem hukum yang jelek, gitu, tetapi ya berarti tidak ada sama sekali sistem hukum itu. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang bersifat ontologis, kapan satu sistem hukum itu ada. Nah, untuk menentukan kapan satu sistem hukum itu ada, tentu ukurannya adalah, menurut Fuller, ukurannya adalah kapan tujuan dari hukum itu bisa terpenuhi. Apa yang menjadi tujuan dari hukum menurut Fuller? Bukan keadilan. Bukan pula hukum itu tujuannya adalah membuat orang tidak berdaya untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berdaya untuk tidak mematuhinya. Tetapi ukurannya adalah bagaimana hukum itu dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku oleh orang itu sendiri, oleh warga itu sendiri. Hukum itu ada ketika masyarakat atau orang itu dapat menjadikan seperangkat aturan yang disebut sebagai hukum atau sistem hukum itu sebagai pedoman. Ketika seperangkat aturan atau sistem itu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, maka bisa dikatakan bahwa ya itu tidak ada hukum. Kan seperti itu. Jadi tujuan dari hukum itu adalah itu. Tujuan dari hukum bukan untuk memberikan sanksi. Kan penegasannya begitu. Nah, lalu bagaimana caranya agar hukum itu dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku? Nah, itulah yang disebut sebagai morality of duty. Mengapa disebut sebagai moralitas? Karena kriteria-kriteria itu, syarat-syarat itu menjadi sesuatu yang harus ada agar terpenuhi apa yang disebut sebagai moralitas of duty. Apa sih moralitas of duty itu? Adalah kewajiban untuk mematuhi hukum. Obligation to obey the law, kan begitu. Nah, itulah moralitasnya. Bagaimana moralitas ini agar bisa tercapai? Itu tidak tergantung kepada masyarakatnya saja, tetapi juga bergantung kepada sistem aturan yang ada di dalam hukum itu sendiri. Jika sistem aturan yang ada di dalam sistem hukum itu tidak memenuhi kriteria tertentu, tentu sistem dan aturan itu tidak akan mungkin dapat digunakan oleh masyarakat untuk bisa menentukan tindakannya, untuk bisa mengatur tindakannya sendiri. Dan dengan sendirinya pada saat itu tujuan hukum tidak tercapai. Sama saja dengan tidak ada hukum sama sekali. Nah, inilah yang lalu disebut sebagai internal morality of law. Jadi kriteria-kriteria yang 8 kriteria itu yang lalu diturunkan dari alegori yang dia kemukakan pada saat ada seorang raja yang baru menjabat, yang karena ingin melakukan reformasi lalu menghapuskan semua hukum yang lama, lalu dia mencoba untuk membuat hukum yang baru,
ternyata dia tidak bisa melakukan abstraksi, lalu dia mencoba untuk melakukan pengkajian dan dapat merumuskan, ternyata hukum itu sama sekali tidak dapat dipahami oleh masyarakat, kan seperti itu. Lalu dilakukan perbaikan lagi, ternyata ada kontradiksi antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain, dan sampai terakhir. Itulah yang disebut sebagai internal morality of law. Jadi dengan demikian lalu dia menyatakan ada syarat-syarat yang kemudian 8 syarat tadi yang sudah banyak dibahas agar dapat disebut ada satu aturan atau satu sistem hukum. Kenapa seperti itu? Ya karena hanya dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, lalu masyarakat atau warga itu dapat mengatur perbuatan atau perilakunya sendiri. Dengan demikian, dengan konsep seperti itu, adanya hukum atau tidak adanya hukum itu ditentukan oleh hubungan timbal balik antara pembentuk hukum dengan masyarakat yang terikat dengan hukum itu. Kan begitu. Jadi ada atau tidak adanya hukum tidak hanya bergantung dari pemerintah penguasa. Tidak bersifat searah, tetapi bersifat dua arah. Nah, inilah yang lalu juga menimbulkan perdebatan berikutnya, misalnya dengan John Rawls yang menyatakan bahwa satu bagaimanapun juga yang disebut sebagai hukum itu adalah satu perintah yang searah, bukan perintah dua arah. Ada atau tidak adanya hukum tidak ditentukan oleh apakah masyarakat itu mematuhi aturan hukum itu atau tidak, tetapi ditentukan apakah memang sudah ada perintah dari pembentuk hukum itu atau tidak. Persoalan masyarakat ini patuh atau tidak, itu persoalan yang berbeda. Begitu. Persoalan patuh atau tidak itu persoalan berbeda. Walaupun memang diakui bahwa ke-8 kriteria itu pasti akan berpengaruh terhadap apa yang disebut sebagai keberlakuan hukum atau efikasinya. Kalau dari uraian Fuller tentu kita tidak bisa membantah. Ya bagaimana mungkin masyarakat itu bisa atau dapat, bagaimana mungkin masyarakat atau warga negara itu bisa mematuhi aturan hukum atau menjadikan seperangkat aturan dan sistem itu sebagai pedoman perilaku jika apa yang dirumuskan di dalam aturan dan sistem aturan itu tidak dapat dipahami oleh masyarakat. Kan gitu. Berarti kan tujuannya tidak tercapai. Kalau tujuannya tidak tercapai kan berarti kalau kita menggunakan frame Fuller, yaitu tidak ada hukum. Bagaimana mungkin kita berharap masyarakat atau seorang itu dapat mematuhi aturan hukum, kan begitu, jika ternyata hukumnya terlalu sering berubah. Itu kan lalu diceritakan di bagian akhir ketika raja itu sudah berhasil menyusun satu kode dalam waktu yang lama, diundangkan, ternyata perkembangan masyarakatnya sudah jauh melampaui dari aturan hukum itu sendiri. Bahkan disebutkan bahwa ya hukum yang terlalu sering berubah itu lebih buruk daripada tidak ada hukum sama sekali. Bagaimana mungkin sistem aturan itu bisa dijadikan sebagai pedoman berperilaku pada saat ternyata ada kontradiksi antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain. Dan bagaimana mungkin sistem aturan itu bisa dijadikan sebagai pedoman berperilaku ketika perilakunya itu sudah lewat. Ketika hukum itu ternyata sudah ketinggalan, dia mengatur hal yang sudah lampau. Jadi itu yang lalu menjadi basis argumentasi, tapi juga sekaligus menjadi basis perdebatan
misalnya dengan John Rawls misalnya begitu. Dan John Rawls juga mempersoalkan apa yang disebut sebagai internal morality of law yang terdiri dari 8 kriteria itu, ya sebetulnya itu bukan merupakan moralitas begitu. Itu adalah kriteria agar hukum berlaku efektif. Yang di sisi lain, dalam perdebatan selanjutnya misalnya dengan Hart dan Kelsen, itu juga dinyatakan bahwa dengan pemikiran seperti ini, maka sebetulnya Fuller mencampur adukan apa yang disebut sebagai validitas dan efikasi atau keberlakuan. Kan begitu. Menentukan hukum ada atau tidak ada, itu tidak bisa didasarkan kepada apakah hukum itu berlaku secara efektif atau tidak. Menentukan satu norma hukum itu eksis atau tidak eksis tidak dapat digantungkan kepada apakah orang itu mematuhi aturan hukum atau tidak. Tidak dapat digantungkan terhadap apakah setiap orang itu lalu menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman berperilaku atau tidak. Kenapa? Karena satu, kalau kita melihat kepada aturan hukum, itu adalah wilayah norma. Wilayah apakah sesuatu itu sudah dibuat secara sah atau tidak. Sedangkan efikasi atau keberlakuan itu adalah wilayah realitas. Yang keduanya memang tidak selalu sinkron atau tidak terlalu sama. Itu satu. Ukuran ontologisnya itu juga berbeda. Kita tidak bisa menentukan bahwa hukum itu ada, kan begitu, berdasarkan pada kenyataan orang patuh terhadap hukum. Karena ukuran dari hukum itu ada, itu tentu adanya adalah di level realitas yang dilihat itu bukan realitas perilaku, tetapi realitas yang dilihat itu adalah realitas norma, apakah memang sudah menjadi norma hukum atau tidak. Kemudian yang kedua, tentu menurut pengkritiknya, kita tidak dapat berharap bahwa semua sistem aturan hukum yang dibuat itu pasti lalu dipatuhi, pasti lalu digunakan sebagai pedoman perilaku. Kan begitu. Atau bahkan dalam bahasa yang lebih ekstrim, ya sesungguhnya hukum itu bisa dilihat ada atau tidak ada, itu kan pada saat ada pelanggaran hukum. Kalau tidak ada pelanggaran hukum, ya orang lain mungkin justru sulit untuk melihat hukum itu ada atau tidak ada. Nah, setiap sistem atau aturan hukum pasti ada porsi tertentu di mana ada ketidakpatuhan. Nah, ketidakpatuhan itu tentu tidak dapat dengan sendirinya meniadakan atau menyatakan bahwa berarti hukum itu tidak ada, buktinya tidak ada yang patuh, kan begitu. Itu salah satu kritik yang juga disampaikan oleh positivis, jadi yang menyatakan bahwa harus dibedakan antara validitas dan keberlakuan, validity dan efikasi. Itu dibahas secara khusus dalam perdebatan itu. Tapi ya terlepas dari itu tentu kita bisa memahami pemikiran Fuller ini ya ketika kita menggunakan kerangka dari pemikiran Fuller itu sendiri. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa istilah moralitas itu tidak selalu bersifat sesuatu yang sakral. Jadi terkait dengan baik dan buruk, terkait dengan ajaran agama tertentu misalnya, sesuatu yang bersifat spiritual misalnya begitu. Kita bisa melihat dari pemikiran Fuller ini, dia menyatakan bahwa yang disebut sebagai moralitas itu ya seperti hukum alam. Dia mengumpamakan bahwa ya moralitas hukum itu bukan sesuatu yang berasal dari langit, bukan sesuatu yang berasal dari hukum Tuhan, tetapi ya
apa sesungguhnya watak nature dari hukum itu, watak yang menentukan hukum itu ada atau tidak ada. Bagaimana seharusnya, begitu saja. Sama saja dengan hukum alam yang kalau dia mencontohkan misalnya bagaimana hukum alam yang berlaku untuk seorang pandai besi. Pandai besi itu kan paham hukum alam. Ya dia lalu memahami sifat-sifat besi. Ya kalau di Indonesia kita kan lalu mengenal pandai besi itu harus mengenal besi tua, besi muda, bagaimana akibatnya kalau misalnya besi itu terlalu tua itu berarti terlalu lama dipanaskan kan begitu. Kalau terlalu muda itu bagaimana, itu kan itu yang disebut sebagai hukum alam. Dan itu pula yang lalu dinyatakan oleh Fuller sebagai hukum alam terkait dengan satu aturan dan sistem hukum itu. Berarti bagaimana caranya agar ada hukum atau sistem hukum itu. Kapan dikatakan bahwa hukum itu ada atau sistem hukum itu ada adalah ketika masyarakat dapat menjadikannya sebagai pedoman untuk berperilaku. Bagaimana cara agar satu sistem hukum itu dapat digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku bagi masyarakat? Lalu dia menentukan 8 kriteria itu yang disusun berdasarkan pada alegori 8 kegagalan raja pada saat dia mau membentuk aturan hukum. Gitu. Dengan perspektif seperti itu, maka Fuller pasti menyatakan, ya ketika aturan ini, 8 kriteria ini tidak dipenuhi, maka bukan berarti kemudian ada sistem hukum tapi buruk, bukan. Tapi ya tidak ada sistem hukum sama sekali, gitu. Karena ukuran dia hanya satu, kapan bisa atau dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku. Nah, dalam konteks ini lalu menjadi lebih jelas pada saat menganalisis tentang hukum yang berlaku pada saat Nazi, kan begitu. Nah, dia menentukan bahwa pada masa rezim Nazi itu tidak ada hukum sama sekali. Bukan berarti karena aturan pada saat itu bertentangan dengan moralitas aspirasional, tidak berarti karena aturan pada saat rezim Nazi itu misalnya bertentangan dengan rasa keadilan, misalnya bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, bukan seperti itu, justru karena dia menganalisisnya berdasarkan 8 kriteria itu. Dia menentukan betul tidak misalnya pada saat itu ada hukum yang diterapkan dan itu terbuka atau dipublikasikan. Apakah pada saat itu hukumnya cepat berubah atau tidak? Apakah ada kontradiksi atau tidak? Misalnya begitu. Apakah dirumuskan dengan cara yang memutus itu bertentangan atau tidak. Yang lalu dia berkesimpulan setelah melakukan analisis, dia berkesimpulan bahwa ya pada saat rezim Nazi itu tidak ada sistem hukum yang berlaku. Kenapa? Karena orang tidak bisa menemukan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pedoman berperilaku karena tidak memenuhi ke-8 kriteria tersebut. Berbeda misalnya dengan analisis yang lain kan begitu. Ada juga yang menganalisis berdasarkan hukum alam yang ya kalau kita membicarakan hukum alam yang irasional itu kan berarti ya berdasarkan pada kriteria keadilan kebenaran ya ada hukum yang berlaku di masa Nazi tapi bertentangan dengan prinsip keadilan. Karena itu hukum yang tidak adil itu tidak merupakan hukum sama sekali kan begitu. Nah, itu justru yang dikritik oleh Fuller. Nah, model menentukan apa kriteria moralitas yang bersifat bisa disebut sebagai moralitas yang bersifat sekuler begitu, yang berasal dari pikiran manusia ini sendiri sebetulnya juga sudah
ada, dan itu akarnya adalah pada pemikiran Immanuel Kant. Jadi ya, Immanuel Kant kan eksistensialis, jadi dia berangkat pada pemikirannya sendiri yang lalu menemukan kriteria preskripsi, misalnya perbuatan yang baik atau jelek itu yang berdasarkan kepada penilaian terhadap hubungan antara individu dengan masyarakat sendiri, bukan lalu berdasarkan sesuatu yang bersifat dogmatik gitu. Jadi sumbernya dari sana. Oke, saya kira itu untuk Fuller. Pak. Ada tanggapan, pendapat lain, silakan. Mohon izin Pak Ali. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya minta pencerahan. Yang pertama, terkait dengan teori Fuller ini. Fuller itu selalu bisa diterapkan teorinya ini dengan 8 kriteria itu pada saat lawmaking prosesnya atau pada saat evaluasi terhadap aturan yang dibuatnya itu. Karena kalau misalnya 8 kriteria sudah dibuat oleh pembuat undang-undang, tetapi pada saat penerapannya tidak punya nilai validitas dan lain-lain, padahal sudah memenuhi kriteria 8 moralitas internal yang sudah hukum itu dipatuhi atau tidak. Dia berbicara pada level norma. Norma itu harus memenuhi ke-8 kriteria tersebut. Gitu. Sehingga satu, ya tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori sosiologis. Kan gitu. Untuk menentukan apakah aturan hukum itu dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat atau tidak, apakah dapat dipahami oleh mereka atau tidak dilihat kepada implikasinya apakah masyarakat patuh atau tidak. Karena masyarakat patuh atau tidak bisa lalu banyak faktornya, tetapi dilihat dari perumusan normanya itu sendiri. Jadi pada saat di normanya itu sendiri, bukan pada perilaku masyarakatnya. Sehingga lalu menurut Fuller atau menurut pandangan yang lain, yaitu bukan bagian dari pandangan yang bersifat sosiologis. Tidak juga dapat dikategorikan sebagai positivis, itu karena atau pemikiran yang disampaikan oleh Fuller itu tidak terkait dengan positivisme hukum, maksud saya, bukan positivisme dalam pengertian secara umum, gitu. Karena apa yang menjadi pemikiran Fuller tidak terkait langsung dengan apa yang pertanyaan tentang validitas, kan begitu. Tetapi pertanyaan tentang apakah itu dapat dipahami oleh orang lain atau tidak. Atau sering disebut sebagai bagian dari melihat hukum sebagai proses komunikasi. Nah, dari sisi mazhab hukum alam itu sendiri juga terjadi pertentangan. Ya, misalnya John Rawls sendiri juga menyatakan ya ada beberapa kritik terhadap pemikiran Fuller ini. Jadi ya yang disebut dengan pemikiran para tokoh itu begitu. Maksudnya begitu itu tidak semua pemikiran itu dapat dikategorikan terhadap klasifikasi aliran filsafat hukum yang ada. Klasifikasi itu kan yang membuat orang lain. Maksudnya yang membuat orang lain itu kan ya orang menulis buku begitu, kemudian dia mengklasifikasikan, oh ini hukum alam, ini positivis, ini sosiologis dan sebagainya. Tapi kalau misalnya
dilihat secara detail, bisa saja lalu ada aspek-aspek tertentu yang berbeda. Ya, harus dipahami bahwa yang terjadi ketika ada klasifikasi itu pasti ada reduksi, ada penyamaan, ada simplifikasi. Nah, karena tidak mungkin dilakukan klasifikasi kalau tanpa adanya simplifikasi. Gitu. Kalau tidak dilakukan simplifikasi ya memang juga agak sulit untuk memahami pemetaan. Jadi kan kita perlu ada gambar besar begitu. Gambar besar itu kan ya berarti kan pasti harus berjarak. Ketika berjarak itu pasti detailnya itu tidak kelihatan. Nah, tapi perlu juga kita lalu suatu saat masuk ke dalam untuk melihat detail-detailnya sehingga lalu terlihat ada perbedaan antara satu pemikiran dengan pemikiran lain misalnya. Ada perbedaan, katakanlah ada aspek tertentu, Anda mungkin bisa menyatakan ada aspek tertentu dari Fuller itu yang bersifat normatif, tetapi normatif di sini tidak menerima hukum apa adanya karena bentuknya, tetapi normatif di sini karena dia melihat apakah sesuatu itu akan menjadi hukum atau bukan hukum, menjadi sistem hukum atau bukan sistem hukum berdasarkan rumusan normanya. Nah, hanya saja kriteria rumusan norma ini lalu dia menggunakan 8 kriteria yang dibuat. Dengan kata lain, kalaupun kita memasukkan ini ke dalam bagian dari positivis, ya kita tidak bisa lalu menyamakan dengan positivismenya Austin, dengan positivismenya Hart, dengan positivismenya Kelsen, misalnya. Sesuatu yang dipandang sebagai hukum dan sistem hukum oleh Austin, misalnya karena dia merupakan perintah dari yang berdaulat kepada bawahannya dan sebagainya yang sudah kita pelajari, belum tentu itu lalu disebut sebagai hukum dan sistem hukum dalam perspektifnya Fuller. Karena mau bertanya Pak Ali. Mohon. Silakan. Kalau tadi pertanyaannya yang pertama, apakah teorinya Fuller ini bersifat ontologis atau aksiologis? Dan sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ada aspek-aspek ontologisnya yang menjawab pertanyaan bagaimana sih suatu sistem hukum itu dikatakan ada kalau dia bisa menjadi social guidance seperti society dan lain sebagainya. Di social guidance dia harus memenuhi 8 indikator dan lain sebagainya. Pertanyaan saya ke pertanyaan aksiologinya Pak Ali. Apakah dengan dipenuhinya 8 kriteria bahwa suatu sistem hukum itu dikatakan ada atau bisa menjadi social guidance itu setidaknya harus bisa memenuhi kriteria internal morality yang indikator-indikator itu. Apakah masih ada kemungkinan meskipun indikator-indikator yang diungkapkan oleh Fuller itu sudah dipenuhi, tetap saja bisa menghasilkan hukum yang tidak adil atau yang unjust law. Jadi ada saya kebingungan ya, ini ada moralitas tapi kok di beberapa literatur itu kritik kepada Fuller itu dari beberapa mikir yang lain. Meskipun katakanlah ya, oke lah sudah memenuhi 8 unsur kriteria ini, tapi itu tidak menjamin bahwa itu bisa menghasilkan hukum yang adil. Atau bisa saja itu hasilnya unjust law. Bagaimana pendapat Pak Ali? Atau bagaimana, apakah memang pernyataan itu betul? Jadi kalau masalah ini adil atau tidak adil itu, ya sebenarnya kalau teorinya Fuller ini hanya mencirikan sistem hukum itu karakteristiknya seperti ini loh. Tapi untuk apakah nanti hukum yang dihasilkan ya meskipun ada proses komunikasi antara pembentuk hukum dan masyarakatnya itu belum tentu juga nanti akhirnya juga bisa menjamin yang adil. Terima kasih Pak Ali. Ya,
betul seperti itu. Kenapa betul seperti itu? Satu, karena sekali lagi teorinya Fuller itu tidak menjawab pertanyaan aksiologis. Mana yang merupakan hukum yang baik atau buruk gitu. Yang mau dijawab adalah pertanyaan ontologis. Kapan atau apa yang menjadi kriteria atau ya sebetulnya pertanyaan kan apa sih yang disebut sebagai sistem hukum? Kalau kita lalu mau menerjemahkan lebih lanjut kan berarti kapan sih di dalam satu negara itu dapat dikatakan ada atau tidak ada hukum dan sistem hukum. Itu yang hendak dijawab. Karena itu pada saat hendak menjawab pertanyaan itu, karena pertanyaannya adalah pertanyaan ontologis, maka dia menggunakan sisi moralitas of duty-nya, bukan sisi moralitas of aspiration. Moralitas of aspiration ini sebetulnya yang lalu menentukan apakah hukum itu sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau tidak. Nah, ini bukan ini yang dibahas oleh Fuller, tetapi adalah morality of duty-nya. Morality of duty itu apa? Kewajiban untuk patuh terhadap aturan hukum. Obligation to obey the law, kan begitu. Bagaimana dengan demikian tujuan dari satu sistem hukum atau aturan hukum itu adalah agar masyarakat bisa mematuhi aturan hukum. Dengan kata lain, agar masyarakat bisa menjadikan aturan hukum itu sebagai pedoman berperilaku. Konsekuensinya, kita bisa menentukan ada atau tidak ada sistem dan aturan hukum pada saat sistem dan aturan hukum itu dapat atau tidak dapat dijadikan pedoman berperilaku. Agar aturan dan sistem hukum itu dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku, lalu Fuller menyampaikan 8 kriteria itu yang dia sebut sebagai internal morality of law. Dan terminologi morality di sini, lalu dia secara jelas menyatakan itu bukan sesuatu yang berasal dari langit. Itu bukan sesuatu yang bersifat supranatural, itu sama saja dengan hukum alam ya terkait tadi misalnya pandai besi. Bagaimana cara membuat pisau yang tajam, kan begitu. Nah, lalu bagaimana sebetulnya internal morality of law, hukum alamnya hukum, kan gitu, the nature of law, agar hukum itu dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku, maka ada 8 kriteria ini. Apakah 8 kriteria ini itu terkait dengan substansi hukum, sesuai atau tidak dengan moralitas substantif? Gitu. Substantif itu artinya adalah cita keadilan atau tidak ada hubungan. Dengan sendirinya dapat saja ketika 8 ini sudah terpenuhi tetap bersifat tidak adil. Ya, mungkin saja. Ya, kalau kita menganalisis misalnya 8 kriteria itu, 1, hukum dirumuskan dengan baik sehingga dapat dipahami, dan ketika sudah dipahami ya bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku. Ya bisa saja lalu hukum yang tidak adil itu kan asalkan rumusannya baik itu kan lalu sudah bisa dijadikan sebagai alat untuk pedoman berperilaku begitu. Tidak ada kontradiksi ya, tidak ada kontradiksi kan begitu. Atau secara konkret ya mungkin saja kita bisa menyontohkan hukum yang berlaku di Cina saat ini yang memenuhi kriteria ini, dipublikasi dan sebagainya, tapi secara nilai tertentu orang dapat saja mengatakan substansinya itu bertentangan dengan nilai keadilan, bersifat diskriminatif. Di Arab Saudi misalnya, atau mungkin di Indonesia ada seperti itu. Tapi dia sebagai satu internal morality-nya memenuhi. Nah, karena itulah ada yang lalu menyatakan ini sebetulnya bukan mazhab hukum alam, ada yang menyatakan begitu. Itu yang lalu menjadi perdebatannya Fuller dengan John Rawls. Perdebatannya di situ. Tapi di sisi lain juga ada yang perdebatannya dengan orang positivis juga, kan gitu. Uniknya kan di situ. Oke. Terima kasih Pak Ali. Yuk, saya kira itu banyak, kalau selain sumber buku utama saya kira banyak artikel yang membahas tentang Fuller, kemudian
baik pemikiran Fuller itu sendiri maupun perdebatannya dengan beberapa pakar hukum atau filosof hukum yang lain. Saya kira itu untuk hari ini, berarti bukan minggu depan ya. Kamis kita bicara tentang On Liberty. John Stuart Mill. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.